Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati. Kita datang kepada Tuhan lewat ibadah ini. Mari kita siapkan hati. Sebelumnya kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari ini sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau belajar mengekspresikan sukacita kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua, kuduskan kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Mari nyatakan syukur di hadapannya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang terjadi, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
dengan segenap hati. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami nyatakan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Ini syukur kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan menerima penyembahan kami ya Tuhan. Betapa kami sangat bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah Kau ciptakan kami untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hidupku, berkenan di hadapan-Mu. Kau ciptakan aku, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu.
berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi di tahun baru 2020. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah kita di tahun baru 3 Januari 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Untuk mengawali tahun ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat firman dan Roh-Mu. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan pimpin, Tuhan ambil alih, agar lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sungguh menjadi berkat. Tuhan beri dia hikmat, marifat, agar melalui kebenaran yang disampaikan setiap kami dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Kami serahkan pemberita firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi ini saya akan berbicara dengan satu tema atau topik, kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan. Untuk mengawali pemberita firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali kali 7. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat perikop dari Injil Matius 18 dalam ayat 21 dan seterusnya ini. Perikop ini berbicara tentang pengampunan. Pada suatu kali, Petrus datang kepada Yesus sebagai salah satu rasul dari ke-12 murid. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku?" Dan Petrus mengutarakan hal ini dan memberikan satu muatan yang baru, "Tuhan, sampai 7 kali." Tetapi dalam ayat ke-22 Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali kali 7. Kalau kita melihat pengampunan biasanya di dalam tradisi orang Yahudi hanya sampai 3 kali. Tetapi Petrus mengajukan hal ini kepada Yesus yang melampaui penyataan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, yaitu 7 kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu untuk mengawali tahun 2021 ini, kita harus berdamai dengan Tuhan.
Kita ingin mengakhiri tahun-tahun lalu yang telah kita lalui tahun 2020. Tentu di tahun-tahun 2020 ini banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Entah hal yang menyenangkan maupun hal yang mendukakan kita. Apalagi hal yang menyangkut perasaan kita. Seringkali kita dikhianati, orang memfitnah kita, bahkan menjelekkan kita. Bagaimana reaksi kita? Tetapi pagi ini saya mau mengajar kita sekalian agar kita belajar mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita di tahun-tahun yang lalu. Dengan memasuki tahun 2020 ini, saya berharap kita mengawal tahun ini dengan kasih anugerah Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang baru. Jangan sampai kita memasuki tahun 2021 ini masih meninggalkan kepahitan terhadap seseorang yang telah melukai hati dan perasaan kita. Tetapi kita mau belajar mengampuni mereka sebagaimana Tuhan lebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan saya menyadari banyak orang yang hidup dalam kepahitan selama bertahun-tahun, bahkan tingkat yang paling ekstrim, dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Tetapi pagi ini kita mau belajar tentang hal pengampunan yang Alkitab sampaikan, yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tentu saya menyadari banyak orang telah diperlakukan dengan kejam, bahkan hal-hal yang menyakitkan kepada kita ketika orang mempersalahkan kita. Orang menyerang kita bertubi-tubi dan kita tersiksa oleh karena perlakuan orang-orang tersebut. Sehingga itu menimbulkan duka yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup di dalam keadaan tersebut. Keadaan menyimpan kepahitan sampai tingkat yang ekstrim kita tidak bisa mengampuni. Tentu solusi yang sangat nyata dengan ketidakadilan dari orang lain yang memperlakukan kita, bukanlah tindakan kita sebaliknya untuk membalas dengan kemarahan yang tidak ketenggali, bahkan dengan hal-hal yang menyakitkan dan mengharapkan ada sesuatu yang menimpa hidupnya. Tetapi pagi ini kita mau belajar, Alkitab mengajarkan solusi yang paling baik untuk menyelesaikan kepahitan atau duka yang mendalam dalam kehidupan kita adalah kesediaan kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kita harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali kita bisa mengampuni. 4 kali kita bisa mengampuni. Bahkan sampai tingkat yang ekstrim 7 kali yang ditawarkan oleh Petrus. Yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali tetapi 70 kali kali 7. Berarti 490 kali. Ini bukan angka yang sederhana. Jadi mau diisyaratkan pengampunan itu tidak terbatas. Pengampunan itu tidak ada batasannya. Tuhan tidak bertanya berapa kali engkau telah dilukai. Tetapi kita belajar untuk mengampuni. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Banyak hal yang kita lakukan melukai hati perasaan Tuhan. Dari sejak kita muda sampai kita ada hari ini. Dan sudah berapa banyak pengampunan yang kita ajukan kepada Tuhan. Dan Tuhan setia dan adil.
Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Bahkan di dalam Pemazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dosa dan pelanggaran kita tidak diingat Tuhan. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan melupakan dosa dan kesalahan yang kita perbuat, tentu kita sebagai orang percaya juga mau belajar mengampuni setiap orang yang bersalah. Memang hal ini tidak mudah. Hal ini tidak sederhana. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan kepahitan yang telah bertahun-tahun dalam hati kita. Kita belajar untuk mengampuni. Tentu dalam perumpamaan ini yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan, ini merupakan kisah yang menarik untuk kita percakapkan. Ini merupakan kisah yang memiliki muatan yang luar biasa. Karena Alkitab mengajarkan pengampunan merupakan salah satu topik yang sangat menarik. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata di dalam doa Bapa kami, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita agar kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo saya mengajak, jangan sampai kita menyimpan duka itu. Sudah memasuki tahun 2021 ini, tetapi masih ada kepedihan, masih ada duka yang tidak bisa kita lupakan. Tetapi pagi hari ini kita harus memiliki jiwa yang besar untuk mengampuni setiap mereka yang telah bersalah kepada kita. Dan jangan menyimpan kepahitan lagi. Sebab itu akan melukai hatimu sendiri. Engkau akan hidup di dalam tahun-tahun yang penuh dengan kepedihan. Engkau kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bahkan ketika engkau menyimpan kepahitan, itu bisa mendatangkan sakit atas tubuhmu, penyakit kanker, bahkan mengalami gangguan jiwa dan berbagai epidemi yang bisa ditimbulkan karena kepahitan yang kita pendam selama beberapa tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita aktif ke gereja, kita melayani Tuhan, bahkan menjadi aktivis, bahkan menjadi seorang pendeta, kita masih menyimpan kepahitan. Pagi ini kita mau berdamai, kita mau melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah melukai kita dan menganggapnya apa yang pernah terjadi tidak melukakan kita. Apa yang telah kita lalui tidak membuat kita mengingat kesalahan yang telah diperbuat oleh orang-orang sekitar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca di dalam Alkitab, di dalam perumpamaan seterusnya, ada seorang Tuhan memberikan satu perbandingan yang luar biasa. Di dalam ayat yang dari Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan atas hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Di sini dikisahkan ada perumpamaan hal tentang kerajaan surga. Ada seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja, yaitu dengan hutang yang sangat besar, yaitu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu uang yang sangat besar pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Tetapi karena hamba itu sujud menyembah kepada raja itu, Tuhan, ampuni aku. Aku tidak bisa membayar hutangku. Jangan engkau menjual aku, istri dan anak-anakku. Aku mohon belas kasihanmu, Raja. Akhirnya Alkitab mencatat dengan jelas bahwa raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan hamba itu. Bahkan menghapus seluruh hutangnya. Luar biasa. Seorang hamba yang telah dibebaskan dengan hutang yang sangat besar, yaitu 10.000 talenta, seharusnya hamba itu juga berjiwa besar kepada orang-orang sekitarnya. Mungkin ada orang yang pernah dipinjam juga tidak bisa mengembalikan. Karena hamba itu sudah menerima kasih karunia yang besar, seharusnya juga dia berbuat kasih yang sama. Setelah singkat cerita, hamba yang berhutang 10.000 talenta dibebaskan karena raja itu memurah hati, raja itu menunjukkan empatinya. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia keluar dari istana raja dan dia berjumpa dengan seorang hamba yang lain, dalam ayat yang ke-28 dikatakan di dalam Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kita lihat, yang berhutang 10.000 talenta ketika menghadap raja memohon belas kasihan, maka raja dengan kebesaran jiwanya menghapuskan seluruh hutangnya. Mungkin hutangnya tidak bisa dibayar sampai mati. Sekalipun dia memiliki umur yang panjang, dia tidak mungkin bisa melunasi hutang tersebut. Tetapi raja ini yang penuh dengan rahmat kasih karunia menghapuskan seluruh hutang daripada hambanya itu. Tetapi ketika hamba itu menerima pengampunan dari sang raja, dia juga ketika dia berhadapan dengan hamba yang lain yang berhutang kepada dia hanya
100 dinar, dia Alkitab mencatat, dia menangkapnya, mencekeknya, bahkan menjebloskan orang itu ke dalam penjara. Sangat ironis. Sangat ironis. Hal ini ingin mensyaratkan kepada kita ketika kita menerima pengampunan Allah yang besar. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus bersedia mati demi kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia rela disalib karena dosa kita. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Bahkan dia lidudai. Dia dimakotai dengan mahkota duri. Lambungnya harus sobek karena ditikam oleh seorang perwira. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah mengampuni kita. Pengampunannya itu seharusnya kita hayati. Ketika ada orang yang melukai kita, entah itu pasangan hidup kita yang selalu menjengkelkan kita, yang selalu menganiaya kita, atau mungkin pasangan kita yang pernah berselingkuh, jangan menyimpan kepahitan. Aku tahu itu menyakitkan. Tetapi hayatilah kasih Allah lebih besar. Sebagaimana Tuhan mengampuni dosamu dan melupakannya, demikian juga kita belajar mengampuni. Roh Kudus akan menolong engkau pagi ini. Roh Kudus akan menjamah kita. Roh Kudus akan membaharui kita dan memampukan kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengawali tahun 2020 ini, jangan lagi ada kepahitan, ada duka yang masih menggores hati kita. Duka yang masih membelenggu hati kita. Jangan sampai hal ini membuat kita semakin hari bukan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi dari kepahitan kepada kepahitan yang sampai akhirnya kita bisa binasa. Karena kita tidak bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan engkau bangga. Kita rajin ke gereja. Kita mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan menjadi seorang pengkhotbah. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa, kita harus mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tentu sebagai seorang pendeta, saya telah mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang dilecehkan. Sebagai anak bertahun-tahun oleh anggota keluarga yang tidak mau bertobat, memang kita harus memaafkan perbuatan kejahatan itu. Memang hal ini tidak mudah, hal ini sulit. Tapi pagi ini saya mengajak kalau engkau yang mengalami keadaan begitu. Memang pengampunan tidak berarti membiarkan pada pelanggar tersebut lolos dari perilaku yang buruk tersebut. Bahkan kita perlu meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya pengampunan itu kita berikan untuk menghilangkan kepahitan dan kebencian
kita memilih untuk melepaskan pengampunan yang sekaligus itu akan menghilangkan kepahitan dan kebencian. Jangan sampai kita masih menggenggam kepahitan dan kebencian begitu mendalam sehingga kita orang yang penuh dengan kedengkian. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, ayo kita ampuni. Kita bahkan menyerahkan orang yang telah menyakiti kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk orang-orang yang demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita masih membenci saudara kita, kita masih berada di dalam kegelapan. Orang yang masih membenci saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan demikian, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Jadi kalau orang hari ini masih membenci saudaranya, Alkitab mencatat orang itu masih hidup di dalam kegelapan. Ini Alkitab. Bukan saya yang mengatakan. Ayo, jangan sampai kita berbenci. Kalau kita membenci sama juga kita masih berjalan dalam kegelapan. Hal yang kedua, kalau orang yang membenci saudaranya juga dikategorikan sebagai seorang pembunuh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang akan tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat, kalau kita membenci saudara kita, kita itu adalah seorang pembunuh manusia. Kita tidak perlu menghabisi nyawa seseorang secara fisik. Cukup kita membenci saja, menendam saja, itu sudah dikategorikan sebagai seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, orang yang membenci saudaranya, Alkitab mengatakan ia seorang pendusta. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Dan jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudaranya saja, yang di depan mukanya saja, tidak dikasihi tetapi dibenci, bagaimana ia bisa mengatakan aku mengasihi Allah? Allah itu tidak kelihatan. Jadi orang yang membenci dikategorikan sebagai seorang pendusta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo pagi ini. Jangan sampai kita masih membenci orang-orang yang pernah melukai hati perasaan kita. Tapi pagi ini saya mengajak kita ampuni. Ada kuasa yang Tuhan impartasikan kepada kita, yang memampukan kita untuk mengampuni. Lihat korban Tuhan Yesus. Lihat salib Kristus yang telah membeli kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawanya. Dengan nyawa darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Ayo lupakan. Jangan menyimpan kepahitan atau kebencian. Atau merasa, aduh aku masih berluka loh. Aku masih sakit di sini. Sakit di sini. Wah, dia sudah menikam saya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, ayo ampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni dosa dan kesalahanmu.
Demikian juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita serta melupakannya. Kalau itu yang kita lakukan, maka damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal budi manusia akan mencengkerami, menguasai kita. Kita akan memperoleh damai sejahtera Allah. Kita akan dipulihkan, kita akan dibaharui oleh Allah. Karena kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan di dalam Roma 5 ayat ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir di tengah dunia ini, Dia telah berkorban nyawa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang telah melukai kita. Pengampunan itu mutlak. Pengampunan itu merupakan ciri dari Allah. Karena Allah itu kasih. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Allah itu kasih. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Kita belum sampai kehilangan nyawa. Kita belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai dipaku seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita menaruh dendam dan kebencian. Itu akhirnya akan membinasakan kita. Oleh sebab itu pagi ini ayo kita berdamai. Kita berdamai. Kita lupakan yang telah terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kita lupakan. Kita ampuni. Dan ketika kita mengampuni, kita akan diampuni oleh Allah. Sebab barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau sampai Bapa di surga tidak mengampuni kita, karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, suatu hari kelak kita akan menuju kepada api kekal. Sebab seorang pembenci saudara, seorang pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah kuasa pengampunan. Yang pertama, kita akan memperoleh damai sejahtera. Yang kedua, kita akan diampuni oleh Bapa di surga ketika kita mengampuni. Yang ketiga, kasih Allah yang besar akan mengalir di dalam diri kita. Sehingga kita memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Biarlah pagi ini menjadi perenungan kita semua. Ayo kita belajar mengampuni. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan. Segala dosa pelanggaran kita Tuhan telah pikul. Dia tersalib karena dosa dan pemberontakan kita. Dia terkikam karena pemberontakan kita. Dia mati bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena kita. Sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi ini, jangan sampai ketika engkau mendengar khotbah ini, engkau masih menaruh dendam, kebencian, sakit hati, kepaikan. Bereskan pagi ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni engkau. Tuhan akan menolong engkau. Mulai hari ini, orang-orang yang melukai engkau, engkau lihat wajahnya. Engkau doakan dia. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia mengampuni siapapun yang telah melukai aku. Dan biar pagi ini menjadi pagi. Tuhan melawat kita dan memulihkan kita. Sehingga kita dibebaskan dari segala belenggu kepahitan dan kebencian. Dan biarlah hidup kita membancarkan kemuliaan Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Hinalama hosia kata kalamaya sekete korana kata kalamaya syakata karam. Inanama hosonia labakata karama hosonia labakata karamanya syakata karam. Bapa di sorga, kami telah mendengar firman-Mu pagi ini. Engkau menilik setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara kami masih ada kebencian, kepahitan terhadap orang-orang sekitar. Mungkin yang paling dekat dengan kami. Pagi ini Tuhan, seperti yang Kau ajarkan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dan melupakannya Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Tuhan memampukan, Tuhan menolong kami, Tuhan menjamah kami. Bahkan setiap roh kepahitan, kebencian, dendam yang masih memelunggu umat-Mu. Dengan kuasa otoritas Allah, aku cabut, aku patahkan kepahitan itu di dalam nama Yesus. Turunlah kasih anugerah Tuhan, jamahan Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan mampukan mereka. Biar pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan pemulihan atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah menjamah dan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, saya berharap setiap kita telah diperdamaikan. Setiap kita telah diberkati dan dipulihkan. Kita akan memasuki perjamuan kudus pagi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang telah menyiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Setelah kita bangkit berdiri, saya mengajak kita mengangkat roti dan cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami bersyukur buat pengampunan rahmat yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini merupakan hari yang baru di tanggal 3 Januari 2021 ini. Tuhan, kami akan memperingati korban-Mu 2000 tahun yang lalu. Darah-Mu telah ditumpah-tumpahkan dan tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran kami. Dan oleh korban Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa. Layakkan dan tahirkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kami masih hidup hari ini oleh anugerah-Mu. Kami ingin mengakhiri hidup kami dengan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita turunkan roti dan cawan di tangan kita. Dan saya akan membacakan agar kita mengikuti apa yang saya katakan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman ini secara bersama-sama. Ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Aku oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut dan segala kutuk dan api kekal. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan,
pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan segenap hatiku sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang Tuhan yang dikasihi, kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu roti di atas tangan kanan dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita juga bersedia mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami, pengampunan-Mu bagi kami,
Biar pagi ini Engkau melawat kami, membaharui kami. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi manusia Allah yang berkenan di hadapan-Mu. Biar hari ini dan seterusnya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman-Mu, yang telah mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan berkati. Bahkan di antara mereka yang di dalam kesulitan karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati dan menjaga keluarga dalam memelihara pelindungan Tuhan. Bahkan yang sakit pun Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bahkan jemaat-Mu yang mengembalikan milik-Mu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja Suara Kebenaran Injil, Tuhan memberkatinya. Kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ibadah ini, mari jemaat Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.